Ciawea Putri dari kelas 10 AKL 2 dan nomor absen saya 36. Jadi di sini saya akan mengidentifikasikan tentang peristiwa hukum. Apa sih peristiwa hukum itu? Jadi peristiwa hukum adalah tindakan atau kejadian yang diatur atau memiliki implikasi hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat terjadi pada setiap elemen masyarakat, bahkan tanpa melakukan interaksi langsung. Peristiwa hukum meliputi kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Keduanya merupakan faktor yang penting dalam perkembangan hukum dan kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri untuk tunduk pada hukum yang berlaku tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar. Sedangkan ketaatan hukum adalah wujud kesetiaan seseorang terhadap hukum yang diwujudkan dalam perilaku yang nyata. Jika ada yang melakukan pelanggaran hukum, maka dia akan mendapatkan sanksi hukum dan sanksi sosial. Sanksi hukum diberikan oleh otoritas peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat sekitar di pelaku. Terdapat 4 peristiwa hukum. Yang pertama dalam keluarga, yang kedua dalam lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan keempat bernegara. Dan berikut ini adalah contoh ketaatan hukum dalam keluarga. Terlihat dari video tersebut merupakan salah satu contoh taat hukum dalam keluarga. Menciptakan keharmonisan keluarga menjadi salah satu hal terpenting bagi anggota, pada orang tua maupun anak. Keluarga harmonis dapat memberikan suasana keluarga menjadi damai dan tentram bagi anggota keluarga. Berikut ini adalah contoh pelanggaran hukum dalam keluarga. Dari video ini terlihat seorang anak tega memukul dan menendang kepala sang ibunya. Bahwa diketahui pada umumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT bukan hanya melulu ditujukan kepada keluarga, tapi juga bisa ditunjukkan kepada seorang anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya dan keluarganya. Oleh karena itu, anak sebagai terdakwa yang melakukan kekerasan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Terdakwa telah melanggar pasal 44 dan 45 dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang tuanya dalam lingkup rumah tangga. Atas tindakan dan perbuatan terdakwa telah selaras dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 44 dan 45 ayat tersebut. Contoh ketaatan hukum di sekolah. Di sini terlihat seorang siswa dan siswi memakai seragam OSIS dengan beratribut lengkap. Memakai seragam sekolah dan atribut yang lengkap merupakan salah satu tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib sekolah adalah sekumpulan peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa demi kelancaran proses belajar mengajar. Tidak hanya itu, dengan adanya tata tertib diharapkan seluruh siswa dapat hidup disiplin di sekolah. Tata tertib sekolah memuat perintah dan larangan yang harus ditaati di lingkungan sekolah. Siswa akan dikenai sanksi apabila tidak mematuhi tata tertib sekolah. Sanksi yang didapatkan seorang siswa jika ia tidak memakai seragam dan beratribut lengkap berupa teguran, pembinaan, hukuman seperti membersihkan taman atau membuang sampah, pemanggilan orang tua atau wali siswa. Berikut ini adalah contoh pelanggaran hukum di sekolah. Terlihat dari video tersebut, seorang siswi mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya, yaitu sebuah pelecehan seksual dan bullying. Sanksi pelecehan seksual secara fisik. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 atau 12 tahun dan denda paling banyak 50 juta atau 300 juta. Pasal hukum bullying juga diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut. Dalam pasal 80 disebutkan ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27C, yaitu penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta. Dan ini adalah contoh ketaatan hukum di masyarakat. Contoh taat hukum di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kerja bakti. Misalnya membersihkan selokan air, membersihkan tanaman liar, atau merapikan tanaman, membersihkan sampah-sampah di lingkungan rumah, membersihkan lapangan di kampung, dan masih banyak lagi. Berikut ini manfaat kerja bakti. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, dapat menciptakan kerukunan antar warga masyarakat.
Dan yang ketiga, dapat menjaga tali persaudaraan antar warga masyarakat. Perbedaan antara gotong royong dan kerja bakti adalah sebenarnya kerja bakti dan gotong royong adalah hal yang sama. Hanya saja kerja bakti di dalam lingkup yang kecil dan gotong royong adalah lingkup yang lebih besar. Kerja bakti di kampung adalah kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah warga dalam membersihkan dan memperbaiki lingkungan sekitar. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara periodik, seperti misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan masing-masing kampung. Berikut ini adalah contoh pelanggaran hukum di masyarakat. Terlihat dari video tersebut menampilkan bahwa seorang wanita sedang dijamret. Penjamretan dikenakan sanksi penjara dan ancaman hukuman terhadap pelaku penjamretan mengakibatkan kematian dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun. Penjamretan diatur dalam pasal 362 jika tidak dengan kekerasan dan 365 ayat 3 jika dilakukan dengan kekerasan. Dan berikut ini adalah contoh ketaatan hukum dalam bernegara. Terlihat dari video tersebut bahwa seorang polisi mengapresiasi kepada pengguna jalan yang telah tertib lalu lintas. Pengguna motor tersebut menggunakan helm dan membawa SIM dan STNK lengkap. Berikut adalah sanksi yang akan didapatkan jika tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Jika tidak memakai helm, pengendara atau penumpang yang tidak mengenakan helm sesuai SNI dapat dikenakan denda maksimal 250.000 atau hukuman kurungan paling lama 1 bulan. Tidak memiliki SIM dan STNK, pengendara yang tidak memiliki SIM STNK akan dikenakan denda tilang. Berikut ini adalah contoh pelanggaran hukum dalam bernegara. Dari video ini terlihat bahwa seorang pengguna sepeda motor tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm saat berkendara dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Pidana kurungan paling lama 1 bulan, denda maksimal 250.000. Sanksi ini diatur dalam pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, penggunaan helm juga harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selain sanksi, berkendara tanpa helm juga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, yaitu 1. Meningkatkan risiko kecelakaan pada kepala, 2. Menyebabkan cedera otot traumatis, 3. Memicu komplikasi, seperti kehilangan fungsi motorik atau menurunnya fungsi kognitif.